Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bahas singkat aja ya. Ternyata apa yang diomongkan blogger-blogger, diomongkan influencer-influencer itu ya sering ngaco ya. Karena ada yang ngomong bahwa motor kalau ada recallnya itu pasti dianggap buruk sama konsumen. Nah, dia ngomong konsumen ini entah siapa ya orangnya, contohnya ya. Karena penulis yang sekarang ini justru menjumpai orang-orang yang pastinya konsumen betulan, punya motor Honda, ada yang rangkanya Esau, ada yang periksa sendiri, dan mereka malah menuntut adanya recall. Entah sih ya siapa yang dimaksud kalau pabrikan banyak recallnya itu malah dianggap jelek. Karena contohnya merek Suzuki yang melakukan recall itu malah dihormati ya, bahkan oleh pemilik motor Honda. Dan karena sekarang masalahnya udah terlalu serius, masalahnya udah terlalu parah, konsumen Honda jadi banyak yang malah tidak terima ketika Honda tidak melakukan recall. Calon pembeli motor Honda pun jadi mundur karena Honda tidak melakukan recall. Yang konsumen beneran itu khawatir, gimana sih kok keadaannya kayak gini. Makin prihatin lagi ketika tahu ya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kasus ini, masalah ini tidak sedikit. Untuk cek rangka saja, karena kebanyakan orang sudah di luar garansi motornya, biaya yang dikeluarkan minim adalah 50.000, ada yang 60.000, ada yang 100.000, gak gratis. Dan kalau motor Honda S-Savia yang sudah lebih dari setahun, selama ini sepertinya pasti ditemukan karat, dan itu hanya di bagian luar saja. Karena ternyata yang di bagian dalam rangka karatnya malah jauh lebih banyak daripada yang di luar rangka. Jadi orang yang ngomong aman-aman itu seringnya orang yang belum lihat dalaman rangka dan tidak memperlihatkan dalaman rangka. Mereka yang bilang dalaman rangka sudah tahu sendiri kondisi dalaman rangka, mengaku prihatin ya, mengaku sedih ya. Ini gimana ini? Karena mereka khawatir di suatu waktu akan jauh lebih parah. Kalau sampai harus ngecat dalam, berarti kan ya harus dibongkar total semua. Bongkar total semua itu nggak murah, tergantung dari tempatnya. Ada yang total sama ngecatnya itu 400.000, total ngecat atau total ngelas juga itu ada yang 400.000. Kalau di bengkel resmi jauh lebih mahal lagi, bisa 500.000. Dan sekarang ya justru karena ada masalah ini jadi makin terkuak kejelekan-kejelekan dari motor Honda yang lama-lama, yang salah satunya adalah spare part langka, harga spare partnya paling mahal, servis juga paling mahal. Jadi biaya kalau melakukan apa-apa di dealer itu harganya luar biasa. Jadi ada yang untuk melakukan pengecekan rangka sampai dicat, sampai dilas, itu habis 950.000,
hampir 1 juta. 1 juta itu biasanya merupakan harga yang kemahalan ya. Kalau sudah mencapai 1 juta itu pasti banyak yang anggap itu mahal. Biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan ya, kalau memang motornya itu digaransi aman rangkanya seumur hidup. Tapi yang terjadi adalah garansi rangka cuma setahun. Jadi jaminan aman cuma setahun itu sama sekali tidak menenangkan konsumen. Dan ini masih belum termasuk yang harus ganti rangka ya. Ketika karat keroposnya itu ternyata parah sekali kan ya, konsumen lebih baik ganti rangka kan ya, lebih aman begitu. Karena ya rangka yang las-lasan belum tentu kondisinya center kayak yang baru. Bisa aja alignmentnya salah, agak miring sedikit, agak muter sedikit, kan itu ya bisa menimbulkan masalah toh di belakangan hari. Kalau tujuannya cuma motornya bisa jalan ya gak apa-apa saya ya. Saya mampu tuku sing iku ya. Kalau memang rangka sudah keropos ya anggap aja masih masa garansi. Apakah biaya pasang lepasnya rangka itu bakal digratiskan? Soalnya belum jelas untuk soal ini ya. Karena rasanya kok bisa aja dibebankan ke konsumen. Jadi cuma gratis rangka tapi untuk ganti-ganti ini dibebankan konsumen. Nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas dari infonya yang penulis tahu, biaya untuk ke polisinya itu nggak akan dibayari oleh Honda. Jadi biaya penggantian BPKB-nya itu nggak akan dibebankan ke Honda. Karena ini bukan recall, tapi cuma garansi. Garansi rangka, garansi servisnya gratis, tapi kan nggak termasuk persurat-suratan gitu ya. Ini makin ribet lagi kalau motornya surat BPKB-nya dititipkan di leasing. Jadi ribet semua, mungkin akan ada biaya tambahan ya, bisa antara 100 sampai 300 ribu kali ya untuk koordinasi dengan leasingnya. Karena kan harus ada manpower yang digerakkan untuk itu. Ada manpower artinya ya bayar. Jadi sepinya tanggapan dari AHM sendiri, sepinya tanggapan dari influencer sendiri itu bikin orang-orang itu wis meraba-raba lah. Kalau nggak ada yang sharing, orang-orang nggak tahu butuh dibebankan biaya yang menurut konsumen tentunya luar biasa besar ya. Karena ya kalau misalnya untuk dilaskan saja 1 juta, kalau ganti rangka nanti berapa? Misal 2 juta, padahal uang bulanan wis mepet, untuk tiap bulan cuma 2 juta rupiah untuk makan. Mengeluarkan 2 juta kan berat untuk konsumen. Yang jadi masalah adalah konsumen ini juga jadi rentan ditipu orang. Karena dari orang-orang yang ngerti, dari influencer, dari mana-mana itu tidak memberikan pendidikan. Selama ini ya penulis masih belum menemukan rekomendasi melakukan penghilangan penanganan karat ini yang betul-betul genah gitu ya. Soalnya kebanyakan rekomendasi itu cuma isinya ya wes, bongkar, dicat, bongkar, bersihkan, dicat, bongkar, bersihkan, dicat. Kebanyakan rekomendasi seperti itu. Itu kan salah. Rekomendasi yang benar itu ya harus dibersihkan juga. Karatnya, silikatnya itu harus dibersihkan. Standarnya kan seperti itu ya. Tapi rasanya orang nggak ada yang ngomong silikat itu harus dibersihkan. Bersihkan karat juga biasanya
pakai amplas, pakai anu gitu ya. Tapi kadang yang sisa-sisa tipis dari hasil pengelasan Hondanya sendiri itu tidak diperhitungkan. Jadi rangka dari Honda itu kan setelah proses pengelasan sepertinya kan tidak dicat ya, nggak ada penjelasan bahwa sisa oksidasi itu, kalau yang nggak ngerti ya, oksidasinya besi ya, hasilnya karat. Nah, sisa oksidasi besi ini dibiarkan saja kan ya, nah itu pasti akan jadi bibit karat juga. Apalagi ketika karat yang benar-benar karat ini dibiarkan saja langsung dicat, karena penulis pernah lihat iklan, moga-moga bisa nemu, itu tangga dicat ya langsung. Ini iklannya Duton tau apa ya. Tangga karatan langsung dicat, kelihatan mulus ya. Mencegah karat, oke. Tapi kalau sudah ada karat nggak bisa seperti itu, karena ya videonya sendiri kan tanpa pembuktian proses lebih lanjut belakangan gitu ya. Karena yang namanya uap air bisa aja nembus cat ya, yang tahu penulis gitu. Kalau memang dicat seperti itu aja cukup, pembuktiannya gimana? Karena takutnya diomongi bisa langsung dicat, bisa langsung dicat. Ternyata setelah musim hujan meledak lah. Orang merasa aman, loh ini sudah dicat lah, aman, nggak masalah. Terus ketika musim penghujan, rangka kena air terus karena spakbornya nggak dipendekkan karena merasa pede ya. Pede sudah dicat, sudah diganti karat, wis pasti aman gitu ya. Dibiarkan seperti itu terus. Hasilnya nanti pas karat, konsumen tidak tahu karena merasa sudah terlalu pede dengan treatmentnya ya. Nggak dicek, ternyata keropos dan akhirnya patah. Bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kita harus kasih warning nih ya ke orang-orang yang belum tahu. Ya semoga lah banyak orang yang mencoba ngasih warning juga ke mereka-mereka yang melakukan treatment itu. Walau sudah dicat, walau sudah dikasih anti karat, pengecekan itu tetap perlu ya. Karena kalau karat dibiarkan, terus ada hawa, ada uap air gitu ya mengenai rangka, tetap terjadi karatnya berkembang, yang kemudian hasilnya adalah cat itu akan rontok dari rangkanya. Karena karatnya berkembang memisah dari rangka, ya catnya ya rontok. Apalagi ketika kemudian yang dicat adalah hanya bagian luarnya saja. Ketika yang dicat bagian luarnya saja, karat makin berkembang gitu ya. Orangnya nggak tahu, cuek, dipakai terus ya, akhirnya bisa patah gitu. Kan mengerikan. Dan juga orang-orang yang sudah ngerti ya bahwa karat itu berbahaya untuk rangka tipis, dan tahu bahwa rangkanya itu rentan terhadap karat, itu tadi blind spot ya, ngeri saya itu. Orang-orang yang sudah kadung ngeri terhadap karat, dia pasti berusaha untuk melepas sesuatu yang pasti sangat merugikan sekali. Karena sekarang bahkan penjual motor bekas pun takut beli motor Honda yang ada karatnya, nggak berani beli loh, sampai seperti itu. Lagi trennya orang yang kalau keluar jalan, keluar arah ke jalan utama, saya naik ngebut ya, kalau tren gitu mungkin jadi berikutnya akan muncul lagi, jadi
Kalau tidak merubah gaya berkendara pasti akan menjumpai lagi. Jadi kalau ada sekali seperti itu baiknya berhati-hati ya. Yang pertama warning, yang kedua bisa aja yang beneran. Yang jelas anti karat itu bukan suatu yang mutlak bisa membersihkan karat. Treatment yang betul-betul aman itu harusnya adalah dengan membongkar semua cat yang lama ya. Jadi cat yang lama pun dibersihkan total, terus kemudian dikasih cat, bersihkan dulu karatnya pakai metode cairan atau apapun lah ya, karena harus luar dalam. Kalau yang di amplas, di gerinda itu cuma bagian luar saja ya, nggak bisa diterapkan untuk rangka yang bagian dalamnya berlubang. Yang bagian dalamnya bisa kena udara luar karena berlubang. Harus pakai metode cairan ya, yang seperti penulis jelaskan sebelumnya. Pakai apa jenenge, wing porcelain ya. Penulis sudah pernah contohkan videonya nggak ke posting. Nantilah penulis buat video pakai wing porcelain. Kebetulan juga penulis ada sel elektrolisis juga. Mungkin nanti bisa untuk memperlihatkan percepatannya ya. Entah itu nanti bisa hilang karatnya atau enggak, kita lihat nanti ya. Yang jelas karat itu harus dihilangkan dulu, terus kemudian baru setelah dihilangkan ada yang rekomendasi pakai cat dasar. Tujuannya cat dasar adalah untuk membuat rangka itu untuk membuat cat itu lebih mudah nempel ke rangkanya. Baru setelah itu pakai cat asli ya. Tentu kalau ngirit ya cat primer ini di skip aja. Tapi tetap ya, yang namanya karat-karat kalau bisa dihilangkan lah ya, jangan sampai ada. Terus rekomendasi pakai minyak, minyak itu tidak menghilangkan karat, apalagi sampai kemudian dipanasi. Wah, itu justru ya perangkah yang salah, karena namanya panas itu akan menghasilkan oksidasi. Justru karena dipanasi malah makin parah oksidasinya. Jadi menggunakan panas itu ya betul-betul harus dihindari. Baru setelah ya selesai dibersihkan semua luar dalam kalau bisa ya, kan mestinya bisa lah menemukan caranya sendiri. Baru setelah itu karat, setelah karat hilang semua baru dicat ya, kalau bisa luar dalam caranya ya, nggak harus dicelupkan ya, kan bisa lubang semuanya dibuntu terus catnya dituangkan ke situ ya, nggak harus dicelupkan ya, namun tetap habis banyak ya. Baru kalau sudah dibegitukan rangka lebih aman ya. Sebenarnya kalau bisa sih mulai dari nolnya ya, pemilihan rangkanya sendiri menggunakan logam yang tahan karat, misalnya pakai SS 301 minim ya. Kalau bisa pakai 304. Walau entah kalau untuk kekuatan penulis nggak tahu kuatnya mana. Kalau besi yang kuat banget itu kalau nggak salah 302. Yang ahli soal jenis-jenis stainless steel silahkan jelaskan. Tapi ya harus tuntas ya, karena kalau nggak tuntas sisa karat nggak dibersihkan, sesuatu waktu nanti akan meledak. Itu malah mengerikan lagi.
ya memang sih baiknya menghindari lah motor Honda. Ya sayangnya itu ya, jangan lupa juga yang rangkanya non ESAF pun juga melakukan pengecekan yang sama ya. Walau sini lebih tebal sehingga lebih tahan karat, karat masih bisa tetap terjadi. Yang mereknya motor lain juga tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap karat. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.